Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi sama Ibu ya. Adik-adik tetap semangat walaupun masih kita beribadah secara online. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita siapkan Alkitab kita. Kemudian kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Yang pertama, Yesus pokok, dan kemudian saya bukan pasukan berkuda ya. Adik-adik sudah bisa kan lagunya? Ayo kita bangkit berdiri, semangat ya. Kita akan memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berkuda. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya. Lagu kedua, Yesus pokok ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, ayo adik-adik duduk dulu. Sekarang kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan senantiasa memberikan kami kebaikan dan anugerah keselamatan kepada kami semua. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah secara online, berkati anak-anak yang di rumah yang akan mengikutinya. Begitu juga hamba sendiri yang akan membawakan acara ibadah ini. Tuhan, kami mohonkan Engkau akan menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagi, yaitu lagunya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Adik-adik udah bisa kan? Ayo kita akan bersama-sama memuji Tuhan. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh,
Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Biarlah apa yang hamba sampaikan kepada anak-anak tidak hanya didengar, tapi boleh dilakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Alkitabnya kita akan buka. Ya adik-adik, Alkitabnya diambil, kita akan membuka. Nah, hari ini Ibu akan cerita kelanjutan dari cerita minggu lalu. Kalau adik-adik menyimak dan melihat video online yang minggu lalu, pasti tahu ceritanya yang lalu. Ayo adik-adik kita buka dulu Alkitabnya. Kita akan buka dari Kejadian. Nah, Kejadian letaknya di mana adik-adik? Iya, pada halaman yang pertama dalam kitab suci ini ya. Ayo adik-adik kita buka, angka besarnya kita akan mencarinya angka 14. Ya, sudah ketemu angka 14. Nah, kalau sudah ketemu angka 14-nya, kita akan mencari angka kecilnya juga angka 14. Sudah ketemu? Ya. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. Kejadian 14, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka. Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke kota Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ya. Firman Tuhan hari ini kelanjutan dari minggu lalu ya adik-adik ya. Minggu lalu Lot sudah memilih apa adik-adik? Tempat tinggal atau tempat tinggal Lot beserta dengan hamba-hambanya atau pekerja-pekerjanya, yaitu di lembah Yordan ya. Sedangkan Abram memilih di Ur Kasdim atau jauh dari Lot. Jadi kalau Lot ke kanan, Abram ke kiri. Nah, demikian akhirnya Lot memilih kota lembah Yordan yang sangat subur. Dikatakan dalam firman yang lalu, Yordan ini adalah seperti taman Tuhan yang subur, yang hijau, yang banyak air, sehingga ternak-ternaknya Lot tidak kekurangan makanan adik-adik. Nah, tidak kekurangan makanan, juga tanahnya subur, airnya banyak, sehingga Lot ini diberkati juga di tanah Yordan tadi. Tetapi Lot tidak tahu kalau di kota Sodom ini yang ramai ini banyak kejahatan adik-adik. Nah, akhirnya apa adik-adik? Terjadi peperangan di lembah Yordan ini. Atau di kota Sodom ini terjadi peperangan. Yaitu raja-raja di sekitarnya berperang. Kepingin menjajah. Dan akhirnya apa adik-adik? Terjadilah peperangan di lembah Sodom ini. 5 raja melawan 4 raja. Nah, raja di sekitar Sodom ini ada 4. Yang lain ada 5.
raja-raja di Sodom ini berperang adik-adik. Wah, apa tuh? Panahnya, pedangnya, tong teng tong teng tong teng gitu ya kalau berperang ya adik-adik ya. Nah, akhirnya apa adik-adik? Raja di kota Sodom ini kalah. Mereka lari tunggang langgang. Nah, Raja Sodom ada yang masuk ke dalam sumur aspal karena di pegunungan itu banyak sumur-sumur aspal. Adik-adik akhirnya kalah dan melarikan diri. Dan raja-raja yang datang yang tadi menyerbu kota Sodom ini menang. Akhirnya apa adik-adik? Si Lot ini beserta dengan anak buahnya, ternak-ternaknya diambil oleh raja-raja yang menang tadi dan dibawa untuk dijadikan apa adik? Dijadikan tawanan. Nah, akhirnya salah satu dari pegawainya si Lot tadi ada yang bisa lari. Dan apa adik-adik? Melapor kepada Abram. Nah, lari dia. Lari ketemu dengan Abram dan melaporkan bahwa Lot tadi diculik adik-adik. Dibawa, ditawan oleh raja-raja yang menyerbu kota Sodom tadi. Nah, akhirnya si Abram tadi yang kemarin-kemarin bertengkar. Nah, adik-adik pasti pernah bertengkar kan sama saudara, sama temennya, sama mamanya, sama papanya. Tetapi Abram ini mempunyai rasa pemaaf. Nah, rasa untuk memaafkan. Akhirnya Abram ini teringat, oh itu keponakanku yang namanya Lot ditawan. Akhirnya Abram mengumpulkan orang-orang yang kuat untuk melawan dan membebaskan Lot tadi. Nah, akhirnya Abram ini mengejar raja-raja yang menawan si Lot tadi. Akhirnya sampai di kota apa tadi adik? Di kota apa? Hoba ya. Mengejar sampai di kota Hoba. Di situ Abram mengadakan perlawanan dengan bantuan Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Abram tadi menang. Karena apa? Karena Abram tidak mengandalkan diri sendiri. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kebaikan Tuhan. Nah, karena Abram ini adalah hamba yang sangat baik hati, setia kepada Tuhan, juga penolong. Nah, akhirnya apa adik-adik? Lot dan pekerja-pekerjanya dibawa kembali ke Sodom beserta dengan orang-orang yang lain. Ada perempuan-perempuan, ada anak-anak, ada harta benda, semuanya dibawa kembali oleh Abram tadi. Nah, ketika Abram sudah melakukan itu semua, tak lupa Abram juga bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa adik-adik? Mendirikan mezbah, ya, mendirikan mezbah untuk Tuhan. Begitu juga adik-adik ya. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini, adik-adik boleh belajar gimana cara memaafkan. Ya, pelajaran yang pertama adalah memaafkan, ya. Kalau adik-adik bertengkar sama adiknya, sama kakaknya, sama mamanya, sama omnya, belajarlah untuk memaafkan. Nah, yang kedua, adik-adik belajar untuk berbagi. Berbagi itu sangat baik ya adik-adik. Yang minggu lalu Ibu juga sudah menerangkan berbagi. Nah, berbagi dengan teman-teman, dengan saudara seiman, itu alangkah baiknya. Begitu juga Lot dan Abraham. Ketika Abraham dapat melepaskan Lot dari tawanan, Lot tadi akan memberikan sesuatu kepada Abraham tetapi Abram tidak menerimanya. Karena apa?
Karena Abraham sendiri sudah diberkati oleh Tuhan ya adik-adik ya. Nah, melalui cerita hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memaafkan dan saling berbagi ya adik-adik ya. Nah, cerita hari ini sampai di sini. Ibu akan membagikan ayat hafalannya, yaitu dari Kejadian 14 ya adik-adik. Kejadian 14 ayat yang ke-14. Ibu akan bacakan ya, dengarkan adik-adik. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih. Sampai di situ saja ya hafalannya. Ibu ulang sekali lagi. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih. Itu ayat hafalannya ya adik-adik ya. Nah, cerita hari ini selesai. Sebelum selesai, ibu akan menutup di dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini anak-anak sekolah Minggu Bukit Palma boleh belajar untuk saling memaafkan, saling berbagi dengan teman-temannya. Ajarkanlah kepada anak-anak kami ini tidak hanya mendengar, tapi melakukannya di dalam kehidupan anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang di rumah, yang saat ini belum bisa masuk sekolah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepintaran kepada anak-anak kami ini, akan memberikan masa depan yang baik kepada anak-anak kami. Begitu juga untuk orang tua mereka ya Bapa, berkatilah mereka, orang tua mereka di dalam bekerja, di dalam mereka mengusahakan kesejahteraan dalam rumah tangganya. Berkati gereja kami Bukit Palma, Bapak Pendeta, majelis, bahkan warga jemaat semua, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur dari kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.